Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia telah lahir sebagai negara yang merdeka dari penjajahan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan mereka dengan alasan yaitu untuk membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang, akan tetapi pada kenyataannya mereka justru berusaha menjajah kembali. Sehingga pada akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara perjuangan fisik, dan yang kedua dengan cara perjuangan diplomasi. Adapun perjuangan fisik tersebut antara lain, yang pertama, insiden Hotel Yamato, kedua, pertempuran Surabaya, ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang, keempat, pertempuran Ambarawa, kelima, Bandung Lautan Api, yang keenam, pertempuran Medan Area, ketujuh, pertempuran Puputan Margarana, dan yang kedelapan, serangan umum 1 Maret 1949. Insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Pertempuran ini berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Dan pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Semula, pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara sekutu, tetapi setelah diketahui bahwa Nika membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Berikut adalah penyebab meletusnya pertempuran Surabaya. Yang pertama, keinginan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kedua, tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Dan yang ketiga, ultimatum Inggris yang mengancam rakyat Surabaya untuk menyerah. Para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama yang terdiri dari para kiai dan ulama terus menggerakkan semangat perlawanan pejuang Surabaya hingga perlawanan terus berlanjut. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai oleh tentara sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini berawal ketika tawanan Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri dan bergabung dengan batalion Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang. Selain itu, pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur.
Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Kemudian, pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodemejo dan Mr. Sartono, serta pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle yang tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang yang ada di Jawa Tengah. Semula kedatangan tentara sekutu disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati menyediakan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nika dan membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan di Ambarawa. Bahkan mempersenjatai mereka sehingga menimbulkan kemarahan bagi pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden dan kemudian meluas menjadi pertempuran terbuka di Magelang dan di Ambarawa. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945 di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini kemudian diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir McDonald di kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Di mana tujuan kedatangan mereka yaitu untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung, sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan dan semakin meruncing sehingga pada tanggal 23 Oktober 1946 meletuslah pertempuran antara rakyat Bandung melawan sekutu. Dalam pertempuran ini, dua orang pejuang Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata sekutu. Mereka berdua gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut. Adanya pertempuran ini membuat kota Bandung semakin tidak aman. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, TRI dan rakyat membakar kota Bandung, dan peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nika yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran, sehingga terjadi bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua pihak. Pertempuran Puputan Margarana.
merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara, disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan tersebut ditolak. Dan pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran ini berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda, diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, maka didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Pertempuran fisik yang terakhir yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949. Merupakan serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 yang bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 ini dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto yang telah mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam serangan umum ini, TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Dan peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda yang semula mendukung Belanda, kemudian berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya Belanda bersedia melakukan perundingan terhadap Republik Indonesia. Demikianlah materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik. Dan untuk materi mengenai perjuangan secara diplomasi akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.